Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arifin Official. Kali ini saya berkesempatan untuk membuat tutorial bagaimana cara mengisi form aplikasi SDGs Desa. Oke, kita buka dulu untuk aplikasinya. Seperti ini ya untuk tampilan aplikasinya. Ini ada pengisiannya, antara lain ada survei desa, survei RT, survei keluarga, dan survei individu. Di sini saya akan membahas untuk survei keluarga dan survei individu. Kalau untuk survei desa itu yang mengisi adalah perangkat desa, dan survei RT itu yang mengisi adalah Bapak RT. Kita langsung saja kita membuka survei keluarga. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan untuk teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen supaya channel ini bisa berkembang lebih baik dan memberikan informasi-informasi yang menarik. Oke, kita langsung saja. Nah, ini untuk tampilan survei keluarga ya. Ini ada lokasi dan pemukiman, akses pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana prasarana, dan lain-lain. Oke, pertama kita isi untuk lokasi dan pemukiman. Untuk lokasi dan pemukiman yang pertama adalah kita mengisikan RT atau RW-nya. Misalkan saya isi untuk RT-nya 04 dan RW-nya 02. Oke, ini kemudian isikan nomor KK atau nomor kartu keluarga ya. Ini misalkan saja. Oke, ini misalkan nomor kartu keluarga, kemudian isi nama, ini nama kepala keluarga, misalkan namanya adalah Farhan. Kemudian terus isi alamat sesuai yang ada di KK, alamat kepala keluarga, KK maupun KTP, misalkan Hawi. Kemudian isikan nomor HP-nya. Nah, kemudian terus lanjut nomor telepon kabel atau rumah kalau ada. Kalau tidak ada ya kita isikan 0 saja. Kemudian nomor induk kependudukan kepala keluarga, ini adalah nomor nicknya untuk kepala keluarga, misalkan Farnah ini ya, itu nicknya Farnah dimasukkan di sini. Oke, terus kita lanjut ke tempat tinggal yang ditempati, itu milik sendiri atau kontrak atau sewa, bebas sewa, dipinjami, dinas atau lainnya. Kalau milik sendiri ya kita milih ini, milik sendiri. Status lahan itu milik sendiri, milik orang lain, tanah negara, dan lainnya. Misalkan milik sendiri ya kita milih sendiri. Kemudian luas lantai tempat tinggal, ini adalah luas lantai yang luas rumah itu ya, lantai rumah itu ya, untuk luasnya berapa. Kemudian yang di bawahnya ini adalah luas tanah tempat tinggal, itu adalah luas area tanah yang kita punya yang didirikan rumah itu sendiri, maksudnya yang ada rumahnya itu berapa luas tanahnya itu ya. Terus kemudian lanjut ke jenis lantai tempat tinggal, itu lantainya apa, dari marmer atau granit, keramik, parket, ubin, kayu, semen, bambu, kayu, dan lainnya. Kalau keramik ya kita pilih keramik ini. Kemudian dinding sebagian besar rumah itu menggunakan apa, semen, kayu atau lainnya. Nah, kalau semen ya ini kita pilih semen. Jendelanya itu ada berfungsi. Kalau misalkan ada tapi tidak berfungsi ya kita pilih ini. Kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau ada dan berfungsi ya kita pilih ini.
Kemudian atap menggunakan apa? Genteng, kayu atau jerami atau lainnya. Kalau genteng ya kita menggunakan genteng ini untuk list penerangan rumah. Misalkan penerangan rumah itu menggunakan apa? Listrik PLN atau listrik non PLN atau lampu minyak atau lilin atau sumber penerangan lainnya atau tidak ada. Nah, misalkan kalau listrik PLN ya kita pilih listrik PLN. Kemudian lanjut ke energi untuk memasak ini. Terus energi untuk memasak ini di rumah ini menggunakan apa? Misalkan menggunakan gas LPG atau minyak tanah atau kayu bakar atau lainnya. Misalkan kalau menggunakan LPG ya kita pilih ini. Terus tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah itu di rumah kita menggunakan apa? Nah, di kebun, sungai, drainase, atau dibakar, atau tempat sampah, atau tempat sampah diangkut atau reguler itu. Misalkan dibakar ya, dibakar. Kalau di desa kebanyakan dibakar. Fasilitas MCK. Fasilitas MCK ini milik sendiri, punya tetangga, MCK umum atau tidak ada. Kalau milik sendiri ya kita pilih milik sendiri ini. Sumber air mandi terbanyak dari, nah ini kan ada pilihannya dari ledeng perpipaan itu, kalau nggak salah PDAM itulah. Kemudian perpipaan itu juga kalau nggak salah PDAM itu. Terus mata air atau sumur, sungai, danau, embung, pada air hujan atau lainnya. Kalau dari sumur ya kita pilih ini sumur. Kemudian untuk fasilitas buang air besar, nah itu menggunakan jamban sendiri, jamban umum, jamban bersama atau tetangga atau lainnya. Kalau jamban sendiri ya kita pilih ini. Kemudian sumber air minum terbanyak itu menggunakan apa? Misalkan kita beli kemasan itu kita pilihnya yang ledeng, perpipaan berbayar, air isi ulang atau kemasan. Kalau dari sumur kita pilih yang ini, mata air atau perpipaan atau sumur itu. Kalau kebanyakan ya isi ulang atau kemasan itulah. Terus tempat pembuangan air limbah. Nah, kita bisa pilih di sini ada tangki atau instalasi pengelolaan limbah, sawah atau kolam. Ini ada lubang di tanah dan lainnya. Kalau di desa kebanyakan kan lubang di tanah ini. Oke, ini yang di bawah ini adalah rumah berada di bawah sutet, sut atau sutas. Nah, ini sutet ini adalah jaringan tegangan listrik tinggi itu ya, tower itu. Kalau di bawahnya ya kita pilih ya, kalau tidak ya tidak. Rumah di bantaran sungai, nah, kita bisa pilih misalkan di bantaran sungai ya kita pilih ya, kalau tidak ya tidak. Begitu juga dengan rumah di lereng gunung ini sama juga. Terus kita lanjut yang terakhir ini adalah secara keseluruhan kondisi rumah itu kumuh atau tidak kumuh. Kalau kumuh ya kumuh, kalau tidak kumuh ya tidak kumuh. Setelah selesai semua kemudian kita pilih simpan ini ya. Nah, kita pilih simpan. Jangan sekali-sekali upload ya. Kalau upload ini nanti sudah tidak bisa diedit apabila ada kesalahan. Kita pilih simpan aja ini. Kemudian lanjut ke akses pendidikan. Akses pendidikan ini terdiri dari PAUD, TKRA, SDMI, SMP atau MTS, SMA atau MA, perguruan tinggi, pesantren, seminari, pendidikan keagamaan lain. Nah, ini diisi semua ya teman-teman. Nah, ini ada misalkan PAUD, terus jarak tempuhnya berapa, jarak tempuhnya waktunya itu berapa, terus kemudian akses. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kemudian terus akses kesehatan. Akses kesehatan ini terdiri dari rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas, puskesdes, posyandu, apotek, toko obat. Nah, ini diisi semua sama seperti akses pendidikan itu. Ini juga sama, ada jarak tempuh, terus waktu tempuh juga, dan kemudian aksesnya ini seperti ini ya.
Nah, ini diisi semua. Terus akses tenaga kesehatan ini juga sama ya. Ada dokter spesialis, dokter umum, bidan, tenaga kesehatan, dukun. Dukun di sini yang dimaksud adalah dukun bayi, teman-teman ya. Bukan dukun yang lain-lain itu. Pokoknya dukun bayi itu. Oke, kemudian lanjut ke ini kalau sudah simpan terus ya. Kemudian kita lanjut ke akses sarana dan prasarana. Nah, ini sarana adalah lokasi pekerjaan utama, lahan pertanian yang sedang diusahakan, sekolah, berobat, beribadah mingguan, bulanan. Ini kalian bisa isi ya sesuai dengan, nah ini juga sama semua ini ya, sama yang tadi di akses kesehatan, kesehatan dan akses pendidikan itu ya, sama juga diisi seperti tadi. Kemudian kalau sudah selesai simpan. Kemudian lanjut ke lain-lain ini ada pengisian berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir. Nah, ini di keluarga kita apabila ada yang menggunakan transportasi umum, contohnya bis, angkot, itu kita tulis di sini berapa. Terus ini jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya. Nah, ini sama juga. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemanfaatan penerima program pemerintah. Nah, ini ada penerima BLT, PKH, bansos, bantuan presiden, bantuan UMKM, bantuan untuk pekerja, bantuan pendidikan, dan lainnya. Nah, apabila kita menerima BLT ya kita pilih ya, atau kalau tidak ya tidak. Ini sama semua pokoknya. Terus berapa rata-rata pengeluaran satu keluarga dalam sebulan. Nah, ini sebulan itu dalam keluarga itu mengeluarkan berapa rupiah, kita harus tulis juga. Kemudian kita pilih simpan, jangan sekali-sekali upload ya untuk teman-teman ya. Oke. Dan selesai itu artinya kita sudah selesai mengisi untuk survei keluarga, dan kita hasilnya akan cek di sini ya. Nah, ini ya hasilnya. Kalau sudah mengisi hasil survei keluarga nanti akan muncul di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjut ke survei individu. Nah, survei individu ini kita survei yang ada dalam satu keluarga itu, misalkan ada 4 anggota keluarga ya kita survei semua itu 4 anggota keluarga ya. Misalkan anak, istri, itu mantu, kalau satu kakak itu dimasukkan semua. Nah, ini sama, ini masukkan RT RW nya. Dan lanjut nomor kakak yang tadi ya. Nah, ini nomor kakak, kemudian harus masukkan nomor NIK yang akan dimasukkan di sini. Masukkan NIK-nya anaknya itu ya. Nah, kita masukkan di sini untuk namanya siapa. Misalkan namanya Gudel. Nah, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Nah, ini terus tempat tanggal lahirnya di mana, di Ngawi. Terus ini kita isi, misalkan tanggal lahirnya 04 bulan 11 1995. Oke, terus kemudian kita masukkan usianya, misalkan dari 95 ini tahun 2021 berarti ya 26 tahun. Untuk status perkawinan itu belum kawin atau sudah kawin, atau cerai hidup, cerai mati. Kalau belum kawin ya belum kawin. Agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lainnya. Kalau kita Islam ya kita pilih Islam. Suku bangsa. Nah, ini misalkan Ngawi kan masuknya Jawa ya, kita berarti suku bangsanya Jawa. Di Ngawi Jawa. Misalkan Sunda ya kita masukkan suku Jawanya Sunda, suku bangsanya Sunda. Kalau kita Jawa lah.
Kemudian untuk kewarganegaraannya WNI atau WNA, ya WNI. Terus kita masukkan nomor HP kita, kemudian lanjut ke nomor WA kalau ada, terus email juga kita wajib mengisi ya teman-teman ya, email, terus Facebook, kalau terus Twitter, kalau nggak punya ya kita pilih 0 aja, terus Instagram. Terus apakah ini di bawahnya ini, apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir, kalau ya ya. Terus akses internet yang diperoleh melalui wifi handphone atau handphone. Terus kecepatannya ini sedang, cepat, atau lambat. Oke, setelah selesai di sini kemudian kita pilih simpan. Dan sama juga, jangan langsung upload, takutnya nanti ada kesalahan kalau sudah diupload nggak bisa diedit lagi. Kemudian kita lanjut ke pekerjaan ini sudah bekerja atau belum, misalkan bersekolah atau berumah tangga. Kalau sudah bekerja ya kerja ini. Dan pekerjaan utamanya apa, di sini ada banyak sekali pilihannya, ada PNS, terus pedagang, guru agama, perangkat desa, pegawai kantor desa, TKI, buruh tani, itu kan banyak sekali di sini. Terus jaminan sosial ketenagakerjaan, kita ikut BPJS ketenagakerjaan atau tidak. Nah, kalau peserta ya kita pilih peserta, kalau tidak ya bukan peserta. Terus penghasilan setahun terakhir ya. Ini adalah penghasilan setahun terakhir, itu adalah penghasilan sebulan kita kalikan dalam setahun, itu berarti misalkan 6.500.000 itulah penghasilannya, tergantung penghasilan jenengan sedoyo pokoknya. Terus lanjut ke ini penghasilannya itu apa, sumber penghasilannya ini ada banyak, ada padi, palawija, karet, kelapa sawit, kopi, kakao, kelapa, lada, cengkeh. Nah itu kan banyak pilihannya. Nah ini ada karyawan juga, ada TNI, PNS, TKI, sumbangan dari keluarga atau pemerintah, itu kan banyak. Kalau kalian ini sumber penghasilannya dari apa, kan kita pegawai negeri ya kita pilih PNS. Kalau padi ya di ini. Terus jumlahnya panen ini berapa, kalau 2 ya 2 ton berarti ya, nih 2 ton kita pilih satuannya. Kalau padi kan ton ini ya, ada ton, ada kilo. Kalau kebanyakan ya ton ini. Terus penghasilan setahun, nah setahun itu tinggal kita mengalihkan, setahun itu kita panen berapa kali. Nah kemudian kita tulis di sini, dalam setahun itu kita mendapatkan sumber penghasilan dari padi itu berapa juta, dan diekspor atau tidak. Kalau tidak ya tidak. Kemudian lanjut ke kesehatan. Nah kesehatan ini adalah apabila kita punya penyakit yang diderita dalam setahun terakhir ya. Ini ada COVID-19, muntaber, demam berdarah, campak, malaria, flu burung, hepatitis B, leptospirosis, kolera, gizi buruk, jantung, TBC. Nah kalau ini tidak, kanker, diabetes, kencing manis, gula, hepatitis E, difteri, dan lainnya ini ya. Kemudian untuk berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan atau perawatan. Nah ini misalkan kita ke rumah sakit itu sebulan sekali, berarti dalam 1 tahun itu 12 kali ya. Nih pokoknya dalam setahun terakhir itu kita pernah berkunjung kemana saja. Dan ini paling bawah ini jaminan sosial kesehatan ini ya sama. Kalau misalkan kita punya BPJS ya ini, kalau kita peserta BPJS, kalau bukan ya bukan. Kemudian lanjut ke disabilitas. Nah disabilitas ini terdiri dari tunanetra, tunarungu atau tuli, tunawicara atau bisu, tunarungi atau wicara atau bisu tuli,
tunadaksa itu cacat tubuh, tunagrahita itu cacat mental, tunalaras itu X sakit jiwa, cacat X sakit kusta, cacat ganda fisik tanpa mental dipasung. Nah, kalau tidak ya tidak semua lah. Terus kemudian lanjut ke pendidikan. Pendidikan ini pendidikan tertinggi kita, maksudnya kita lulusan apa? Kalau lulusan SD, lulusan SMP ya kita pilih SMP. Terus berapa tahun mengenyam pendidikan dasar SD, SMP, SMA? Kalau kita lulusan SMP berarti kita mengenyamnya dari 9 tahun. Oke. Kemudian bahasa yang digunakan di rumah dan pemukiman. Kalau saya sendiri kalau di rumah ya pakainya bahasa Jawa gitu. Kalau bahasa digunakan di lembaga formal pakainya ya Indonesia. Terus kerja bakti setahun terakhir. Nah, paling enggak kita pilih ini ya, kerja bakti. Saya isi 10. Terus tergantung kalian di dalam lingkungan itu berapa kali dalam setahun itu kerja baktinya. Terus siskampling setahun terakhir. Nah, itu sama. Terus pesta rakyat atau adat setahun terakhir, nah itu berapa kali. Kemudian menolong warga yang mengalami kematian setahun terakhir itu berapa kali. Menolong warga yang sedang sakit setahun terakhir berapa kali. Terus menolong warga yang kecelakaan setahun terakhir berapa kali. Nah itu kalian isi sendiri ya. Ini kan nanti kan kita tanyanya di lingkungan tersebut, kita mensurvei warga-warga di setiap RT-nya itu ya. Terus dalam setahun terakhir pernah memperoleh pelayanan desa atau tidak? Kalau memperoleh ya kita pilih ya, kalau tidak ya tidak. Terus kita nilai bagaimana pelayanan desa yang diperoleh, baik, cukup atau buruk. Nah kalau saya ya cukup lah, cukup. Dalam setahun terakhir apakah pernah menyampaikan masukan atau saran kepada pihak desa? Kalau pernah ya kita pilih ya, kalau tidak ya tidak. Terus dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana? Nah, kalau terjadi bencana ya iya, bencananya ya ini COVID-19 ini termasuk bencana teman-teman ya. Nah, ini COVID-19 termasuk bencana. Oke, untuk teman-teman tadi untuk status perkawinan ini ya. Status perkawinan ini kalau kita kawin, nah ini ada tambahan usia saat pertama kali menikah. Nah, usia teman-teman yang disurvei teman-teman itu pertama kali menikah berapa? Misalkan umur 21 lah kita sudah menikah. Nah, itu maksudnya. Nah, oke. Kalau sudah ya kita simpan, ini simpan juga, simpan ya. Oke, jangan sekali-kali kalian pilih upload. Setelah itu kita lihat, nah ini ya. Nah ini adalah hasil surveinya untuk survei individu. Oke, cukup untuk video cara pengisian form ini. Apabila ada kesalahan atau kata silakan kalian mohon dimaafkan. Apabila kurang jelas silakan kalian komen di bawah ini ya, di kolom komentar. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, share, dan subscribe channel saya supaya channel saya tetap berkembang menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.